dan kami bisa mendengarkan dengan begitu baik. Terima kasih. Dan kita akan bersama-sama mau membaca firman Tuhan untuk sebagai perenungan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saja kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwasanya Engkau Allah kami yang sudah mengaruniakan kehidupan bagi kami. Dan di saat ini kami sungguh datang di hadapan Tuhan dengan mengisi kehidupan ini dengan beribadah, memuji Tuhan, menyembah Allah kami. Dan kami mau membaca firman-Mu saat ini dan kami mau mendengarkan bagaimana Tuhan mau berbicara bagi kami. Kami sungguh menyerahkan ya Bapa, biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada kami masing-masing sesuai dengan konteks persoalan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, pakai hamba-Mu yang memberitakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Mari dengan hati yang sama itu saya mengajak kita kembali memperhatikan Matius pasal yang pertama. Saya akan mengajak kita hanya memperhatikan ayatnya yang pertama saja. Mari ayat yang ke-21 maksud saya saudara ya. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan ini. 1, 2, iya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, sampai sedemikian firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau merenungkan satu tema yang menceritakan satu peristiwa yang luar biasa. Saya katakan yang luar biasa karena hari ini kita bicara soal tentang hadirnya anak Allah. Dan hadirnya anak Allah ini diumumkan oleh malaikat Gabriel kepada Yusuf seperti yang kita baca dalam Matius. Namun sebelumnya saudara, saya mau mengajak kita mengambil satu inspirasi dari sebuah cerita. Dan cerita ini akan membawa saudara saya untuk memahami bagaimana kehadiran seseorang dapat mengubah takdir suatu dunia. Nah saudara yang kasih Tuhan, pernah nggak saudara nonton film The Lord of the Rings saudara? Ya, mana gambarnya please? Film PPT saya. Saya nggak takut mau berapa. Saudara pernah nonton film ini? Pernah? Yang bilang pernah pasti tahu ceritanya saudara ya. Yang belum pernah pasti geleng-geleng. Saudara ya. Ya saudara kasih Tuhan, film ini saudara kalau nggak salah tahun 2000-an saudara ya. Tahun 2000-an ya. Film The Lord of the Rings, film ini bercerita tentang seorang bernama Frodo. Saudara yang paling depan itu saudara yang tangannya begini saudara, gitu ya saudara ya. Frodo itu seorang hobbit. Hobbit bukan hobi saudara. Hobbit itu adalah disebut dengan Middle Earth saudara. Nah, itu adalah sebuah artefak jahat yang diciptakan oleh pangeran kegelapan namanya Sauron. Saudara ya, yang bagi udah nonton saya ingatkan lagi saudara, bagi saudara yang belum ya. Nah saudara, Frodo ini saudara mengajak teman-teman dia harus melakukan sebuah perjalanan yang berbahaya. Dan perjalanan itu mereka harus menuju ke satu tempat namanya Gunung di Mordor. Tempat di mana cincin itu diciptakan dan di situ dia mau menghancurkannya. Nah di dalam film The Lord of the Rings ini saudara, Frodo memainkan peran penting dalam menyelamatkan. Middle Earth itu menjadi tempat atau dunia mereka. Ia adalah orang yang terpilih untuk menghancurkan cincin ini saudara. Dan oleh karena keberaniannya lah akhirnya dia berhasil mengalahkan Sauron, pangeran kegelapan itu. Dan Frodo ini dianggap sebagai seorang penyelamat rakyat Middle Earth. Dan kisahnya ini diceritakan menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun pada kaum mereka. Dan akhirnya itu diketahui oleh keturunan demi keturunan yang ada.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, film The Lord of the Rings ini mengisahkan tentang dunia Middle Earth yang diselimuti kegelapan. Yang diselimuti kegelapan oleh ciptaan jahat yang bernama Sauron, pangeran kegelapan ini. Nah saudara, ketika saya mengingat kembali kisah film ini, saya teringat sebenarnya bahwa kisah yang tak kalah hebatnya saudara, ada kisah yang menceritakan tentang kehadiran anak Allah. Kehadiran anak Allah di dalam keadaan dunia yang diselimuti oleh kegelapan. Dunia yang dipenuhi oleh beban dosa. Dunia dipenuhi oleh orang-orang yang tersesat di dalam siklus pelanggaran dan rasa bersalah yang tak pernah berhenti. Dunia yang dimana manusia tidak mampu melepaskan diri mereka dari belenggu perbuatan salah mereka sendiri. Dan kita mengingat di dalam keadaan seperti itulah Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Matius 1 ayat 21 ini. Disinilah kita menjumpai pertama kali disebutkan di dalam Alkitab nama yang disebut dengan Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Saudara, jelas di dalam ayat ini malaikat beritahu kepada Yusuf bahwa istrinya Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dikatakan di situ nama anak itu, kata malaikat, akan disebut Yesus. Saudara, hal ini mau berkata apa saudara? Ini mau mengungkapkan betapa pentingnya nama Yesus. Amin. Betapa pentingnya nama Yesus. Engkau akan menamakan dia Yesus. Tidak ada nama yang lain yang kau bisa sebutkan. Tidak ada nama yang lain kau berikan kepada bayi ini. Engkau akan menamakan dia Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kata Yesus berasal dari bahasa Ibrani Yeshua, yang berarti dia yang menyelamatkan. Saudara ya, dia yang menyelamatkan. Saudara, nama ini bukan sekedar sebutan saudara. Dan di dalam kekristenan nama Yesus memiliki arti yang sangat penting. Dan umat Kristen menyebut dan memanggilnya dengan penuh hormat dan kekaguman. Pertanyaan saudara, mengapa orang Kristen menyebut dan memanggil nama Yesus? Saudara, ada 3 hal saudara. Yang pertama, mengapa orang Kristen menyebut dan memanggil nama Yesus? Karena nama Yesus adalah nama yang mewakili pribadi dan karya Yesus Kristus. Apa pribadi dan karya Yesus? Yaitu Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan nama Yesus adalah menjadi simbol dari keilahian dan kemanusiaannya. Ini saudara. Jadi ketika kita menyebut nama Yesus, di awal dari malaikat itu kepada Yusuf, dan saudara sebagai orang Kristen meneruskan hal yang sama, menyebut nama Yesus. Maka di dalam penyebutan itu berarti kita mau mengatakan nama Yesus, nama yang mewakili pribadi dan karyanya yang hebat itu. Yang kedua saudara, mengapa saudara? Karena nama Yesus adalah nama yang mewakili kuasa dan otoritas Yesus Kristus. Ya, kalau yang pertama pribadi dan karyanya. Yang kedua bicara kuasa dan otoritas Yesus Kristus. Yesus memiliki kuasa. Kuasa ngapain? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa, dan menyelamatkan orang dari hukuman dosa. Jadi ketika malaikat berkata namanya Yesus, jadi malaikat mau bilang sama Yusuf, dia berkuasa, dia berotoritas. Dan itu akan terjadi. Yang ketiga saudara, mengapa?
Karena nama Yesus adalah nama yang mewakili bicara tentang keselamatan. Yesus adalah juru selamat dunia. Dan namanya adalah satu-satunya jalan yang dapat membawa manusia kepada keselamatan. Jadi inilah saudara dikasih Tuhan. Ketika ada orang bertanya, siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa Yesus itu? Ketika engkau dan saya menyebut dia, ketika engkau mengimani dia, ketika engkau memberitakan dia, ketika engkau mengandalkan dia, yaitu Yesus itu, maka 3 hal ini sesungguhnya Allah sudah kerjakan dalam dunia dan hidup saudara dan saya. Saudara pernah nggak menyadari sebagai orang Kristen bahwa 3 hal ini sesungguhnya menjadi alasan mengapa saudara menyebut nama Yesus. Saudara boleh lupa nama Simon. Betul saudara? Saudara boleh melupakan saya. Saudara boleh lupa nama saya, nggak apa-apa. Tapi orang Kristen jangan sampai lupa namanya siapa? Yesus. Amin saudara? Saudara boleh lupa karena tua, lupa nama suami. Saudara, bisa nggak saudara udah tua lupa nama suami? Yang dia tahu suami. Karena apa? Selama menikah nggak pernah menyebut nama. Jadi sampai tua yang dia tahu suami. Ayo di rumah nanti sudah mulai sekali-sekali diingatkan namanya, tanya, kamu masih ingat nggak nama saya? Saudara ya, jangan-jangan yang dia tahu, lu suami gua. Iya nama saya, udahlah pasti susahnya, lu suami gua. Padahal jangan-jangan dia lupa dia saudara. Saudara ya. Saudara, nama anak kita bisa lupa. Anak kita mungkin bisa lupa dengan saudara juga sebagai orang tua. Tapi jangan pernah lupa nama Yesus. Amin. Jangan pernah. Karena begitu luar biasanya nama Yesus ini saudara. Dan ini harus menjadi sesuatu yang ajaib. Saya katakan ajaib saudara. Kenapa saudara? Yang pertama Yohanes 14 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, iya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betapa ajaibnya. Mengapa nama Yesus ajaib? Karena dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua Yohanes 16:23. Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nama siapa? Yesus, bukan nama Simon. Bukan nama saudara sebagai orang tua. Gak bisa ngomong begini. Nah, segala apapun yang kau minta kepadaku akan kuberikan kepadamu kalau kau sebut nama mami. Mami. Gak saudara, nama Yesus. Yang ketiga saudara, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Betapa luar biasanya. Amin saudara. Nama Yesus. Adakah di antara kita sejak selama jadi orang Kristen berat ngomong nama Yesus? Saudara, ini bukan nama sembarangan saudara. Betapa spesialnya malaikat itu datang. Hanya datang menjumpai. Bukan saja memberitahukan bahwa Maria akan mengandung anak laki-laki. Tapi bahkan sampai nama pun ditentukan. Bagi ada di sini yang punya hubungan masih orang tua dan ada anak. Ini contoh ya, saya boleh kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalkan saya cukup dekat lah ya sama Felix, sama Bu Seli ya, sama Pak Sandi ya. Mana Felix? Hah? Oh, Felix kan baru punya anak ya. Dia melahirkan, istrinya melahirkan, bukan Felix yang melahirkan istrinya saudara.
Pasti sebagai orang tua mereka mau pingin ngasih nama, betul? Tapi tiba-tiba Bu Shelly bilang begini, Felix nggak bisa, mama yang kasih nama, namanya harus ini. Enak nggak jadi anak gitu? Enak nggak saudara? Kok mama sih ngasih nama? Kan ini kata gue. Nama saya mama yang sudah beri. Masa anak cucu mama, saya nggak boleh sebagai orang tua. Saya hanya mau menceritakan begini saudara. Betapa pada waktu itu malaikat ngomong sama Yusuf dan Maria. Allah itu langsung seakan-akan mengklaim, menutup. You nggak punya akses memberikan nama yang lain kepada dia. Hanya Yesus. Paham nggak saudara? You nggak punya akses. Hanya ini namanya. Tidak boleh nama yang lain. Nah saudara yang kasih Tuhan. Itulah mengapa saya mau mengatakan demikian sama kita. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Karena nama ini mewakili pribadi dan karya Yesus. Yang adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa untuk menyembuhkan, mengampuni, dan menyelamatkan. Iya saudara. Dan nama Yesus yang ajaib ini, yang penuh kuasa ini. Kalau kita melihat dalam Alkitab saudara, ada 3 rentetan yang terjadi. Bagaimana nama Yesus ini terus digaungkan. Saudara, mulai dalam perjanjian baru saudara. Nama Yesus digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan. Dan bahkan membangkitkan orang mati. Amin. Masuk dalam kisah para rasul. Di mana pada waktu itu murid-murid bersemangat setelah peristiwa Pentakosta. Dalam kisah rasul dikatakan nama Yesus digunakan untuk apa? Membaptis orang, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. Dan dilanjutkan di dalam sejarah gereja. Saudara, nama Yesus telah digunakan untuk apa? Mengubah hidup banyak orang. Saudara, ini luar biasa sekali nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Siapapun yang memanggil nama Yesus dengan iman dan percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh sesuatu yang ajaib yang dikerjakan Allah di dalam kehidupannya. Saudara dan saya pasti sudah pernah mengalami peristiwa itu di dalam kehidupan. Bagaimana betapa luar biasanya nama Yesus itu mengubahkan engkau. Memberikan engkau sesuatu yang luar biasa. Nama yang penuh kuasa dan ajaib. Siapapun yang memanggil nama Yesus dengan iman akan menerima kuasa dan anugerah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau menyaksikan ada seorang bernama Roni, saudara. Saya ingin kita mendengarkan kesaksian orang ini, saudara. Kita dengarkan baik-baik bagaimana cerita tentang dia. Banyak orang, karena buat saya mati hanya sekali. Tapi harga diri itu kalau saya di mana-mana saya malu. Karena dari dulu karakter saya nggak mau diinjak-injak. Saya nggak takut mau berapa banyak orang, karena buat saya mati hanya sekali. Tapi harga diri itu kalau saya di mana-mana saya malu. Karena dari dulu karakter saya nggak mau diinjak-injak orang. Keluarga kami, keluarga kalau dibilang ibu, istri kedua dari bapak. Iya Pak. Istri macam apa kamu? Suami pulang, bukan di sebelah air, malah di belakang. Ngapain kamu? Jangan pergi. Anak kecil apa-apaan kamu? Hah? Hah? Saya nggak pernah bisa bicara kecil waktu itu. Saya cuma berpikir bagaimana caranya saya bisa nyakitin dia. Balas apa yang sudah dia lakukan. Saya merasa tertolak dalam keluarga. Sejak itu saya memutuskan bahwa saya nggak mau komunikasi lagi sama keluarga saya, terutama papa. 8 Mei 2008 saya divonis 8 tahun karena kasus pembunuhan di salah satu diskotik di kota Jakarta. Saya nggak dapat pembebasan bersyarat, saya cuma terima tunggu mujizat aja. Karena minggu saya di dalam, saya dapat telepon dari keluarga, saya nggak tahu itu siapa. Halo? Ini Papa Roni. Saya dengar pertama kali suara papa, kamu apa kabar? Kamu gimana? Di penjara mana? Di sel mana? Kamu kasus apa? Saya kasih tahu. Itu pertama kali saya rasa saya dapat satu yang saya cari selama ini.
Kapan kamu pulang? Papa rindu sama kamu, Roni. Maafin Papa, Roni. Selama saya hidup sampai saya saat ini semua, itu saya menantikan hal ini. Saya menantikan hari ini. Ketika Papa pertama kali nyapa saya, nanyain kabar saya kayak hidup baru lagi. Saya dapat merasa kasih sayang seorang Papa. Di situ saya menangis, saya teriak. Saya bilang, inilah hidup saya. Saya merasa berarti. Ketika saya pindah di LP, Papa sakit. Dan kata Mama dia sakit, dia cuma nyebut-nyebut nama saya, pingin ketemu sama saya. Kamu pikir ini rumah asuh, ha? Papa kamu sudah jadi mayat, tahu? Ketika saya baru mendapatkan sesuatu yang saya inginkan dari dulu puluhan tahun, tapi Tuhan ambil semua itu. Dan itu yang membuat saya kecewa sama Tuhan dan membuat saya semakin jahat. Masukin ke dalam sel tikus, saya merasa terbuang, saya merasa saya udah nggak berarti lagi. Saya merasa mendingan saya mati aja di tempat ini. Jujur, orang yang ada di dalam sel tikus itu nggak ada yang kuat, pasti tertekan, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada salah satu adik-adian aku yang dia jadi pengurus di gereja, dan dia juga karena sayang saya sebagai abangnya, dia sering ngingatin, ayo bang, gereja yuk, ke gereja Coba yuk. ceritakan bagaimana bapak kalian masing-masing. Kalau bapak saya sih ganteng, jelek juga. Saya waktu itu penduduk paling belakang dengan keadaan yang berkeringat, mabuk narkoba, sabuk. Saya duduk di belakang. Cerita bapak kalian tuh macam-macam ya. Iya, Bu. Itu kenapa yang di belakang itu diem aja? Coba sini, maju sini. Saya maju ke depan dengan hati yang hancur, dengan gelora yang sangat menyakitkan hati saya. Pada saat itu saya ungkapkan semua kepada Tuhan Yesus. Mengingat wajahnya, ya mirip monster. Ya udah. Pada saat itu saya cuma pikir bagaimana saya menyelesaikan semua ini sama Tuhan, sama papa saya, walaupun papa saya udah nggak ada. Di mana saya cuma ingin nyelesain semua itu. Saya nggak mau lagi punya luka batin saya. Saya mau disembuhkan luka batin saya. Saya mau pulih dari luka batin saya. Ternyata dendam, kebencian, sakit hati nggak bisa diputusin kalau cuma hanya lewat sekedar kita minta maaf apa mengampuni. Ternyata kita harus menyerah di kaki Tuhan. Ketika saya hidup baru, saya mau memberi diri kepada Tuhan untuk melayani. Lewat ini, anak-anak yang dulunya mungkin gak pernah dapat kasih sayang seorang bapak, lewat saya bisa merasakan kasih seorang bapak yang sungguh-sungguh. Bahkan saya melayani di sana, mereka semua manggil saya papi. Mereka anggap saya udah lebih dari orang tua mereka. Bahkan keseharian hidup mereka ada di rumah saya. Saat ini saya mau nyatakan bahwa saya sudah merdeka dari segala belenggu kepahitan, dendam, hawa nafsu. Itu semua karena saya bersama dengan Tuhan. Saya nggak takut mau berapa banyak orang, karena buat saya mati hanya sekali. Tapi harga diri itu kalau saya di mana-mana saya malu. Video ini menceritakan seorang yang dimana dia punya latar belakang yang tidak begitu baik. Dia tahu bahwa segala persoalan, dendam, sakit hati, hal yang tidak enak dalam hidupnya. Dia katakan tadi, tidak bisa hanya sekedar ngomong minta maaf, tidak bisa. Dia bilang bahwa yang bisa membebaskan dirinya, melepaskan dari belenggu dosa itu hanya Yesus. Hanya Yesus. Ketika dia datang berlutut kepada Yesus, dia minta ampun kepada Tuhan. Di situ dia menjumpai Tuhan yang mengampuni dia, yang menolong dia,
yang membebaskan dia dari segala kungkungan dosa itu. Itulah mengapa saudara saya katakan, di saat kita berkeinginan berubah, di saat kita berkeinginan lepas dari dosa, saudara saya mau berkata, kita tidak sendiri di dalam perjuangan kita melawan dosa. Ingat, kita memiliki nama yang namanya Yesus sebagai juru selamat kita, yang bisa melepaskan kita, yang melepaskan kita dari belenggu dosa dan segala kebencian yang ada di dalam hati kita. Saudara, inilah saudara, ketika anak Allah Yesus Kristus itu hadir di dalam dunia, dia memberi pengharapan bagi orang berdosa. Ketika anak Allah itu Yesus hadir dalam hati manusia, dia bisa memberikan keselamatan, pembebasan dari segala hukuman dosa. Nama Yesus, nama yang ajaib. Biarlah kiranya saudara kita mengingat, ini betapa hebatnya nama Yesus. Nama yang berkuasa dan ajaib. Amin. Mari kita berdoa.